Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani dengan NIM 22114019 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang materinya adalah proses dan teknik supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan proses supervisi pendidikan. Ada beberapa bagian dari proses supervisi pendidikan. Yang pertama, proses perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasikan dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis, artinya dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan situasi dan kondisi. Sedangkan hasil perencanaan akan diketahui pada masa depan. Rencana kerja sekolah telah dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait adalah: yang pertama, program jangka pendek ini direncanakan terrealisasi dalam 1 tahun. Yang kedua, program jangka panjang direncanakan terrealisasi selama 4 tahun ke depan. Dan yang kedua, proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan yang nyata, dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan ini juga merupakan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Rifai mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan adalah: yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, kunjungan kelas, menggunakan kuesioner, dan sebagainya. Yang pertama, penilaian. Yang kedua, deteksi kelemahan. Yang ketiga, memperbaiki kelemahan. Yang keempat, bimbingan dan pengembangan. Yang ketiga, proses evaluasi supervisi pendidikan. Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan, tujuan evaluasi antara lain: yang pertama, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Dan yang kedua, untuk menjamin cara kerja yang efektif, yang efisien, yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan, manusia atau tenaga, sarana atau prasarana, biaya secara efisien ekonomis. Dan yang ketiga, untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan, dilihat dari aspek tertentu, misalnya program tahunan kemajuan belajar. Dan yang keempat, proses tindak lanjut supervisi pendidikan. Penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab saudara dalam bentuk perbaikan proses pembelajaran guru. Proses pembelajaran yang berhasil akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. Materi yang kedua, teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik supervisi individu. Ada beberapa bagian dari teknik supervisi individu. Yang pertama, teknik kunjungan kelas. Yang kedua, teknik observasi kelas. Yang ketiga, percakapan pribadi. Yang keempat, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Dan yang kelima, menyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar atau bacaan terarah. Dan yang keenam, menilai diri sendiri. Dan yang ketujuh, supervisi yang memakai pada siswa. Yang kedelapan, laboratorium. Dan yang kedua, teknik supervisi kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Dan yang kedua, panitia penyelenggara. Yang ketiga,
rapat guru. Yang keempat, tukar-menukar pengalaman. Dan yang kelima, loka karya. Keenam, panel diskusi. Yang ketujuh, simposium. Dan yang kedelapan, demonstrasi mengajar. Yang kesembilan, buletin supervisi. Dan yang kesepuluh, organisasi profesi. Dan yang ke-11, perjalanan sekolah. Yang 12, supervisi sebaya. Yang 13, pemanfaatan narasumber. Yang 14, mengikuti kursus. Yang 15, supervisi dengan pemanfaatan elektronika. Dan yang ketiga, teknik supervisi langsung. Bila seseorang supervisor menghadapi orang-orang yang supervisi tanpa perantara atau media, maka dikatakan bahwasannya dia menggunakan metode langsung, baik individu maupun kelompok. Dan yang keempat, teknik supervisi tidak langsung. Bila seseorang supervisor menghadapi orang-orang yang supervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi, maka hal tersebut dengan metode supervisi tidak langsung. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.